Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Suryantika dengan NIM H2010179 dari kelas 4A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan IPA SD, membuktikan sifat cahaya dapat dibiaskan, dan membuktikan terjadinya peristiwa pembiasan cahaya. Sebelum memulai percobaan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Wiworo selaku dosen mata kuliah Pendidikan IPA SD yang telah memberikan saya tugas ini. Halo guys, pada kesempatan kali ini aku bakalan mencoba percobaan sederhana IPA loh. Kira-kira aku mau melakukan percobaan apa ya? Yuk kita tonton videonya. Sebelum memulai percobaannya, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada air, 2 buah gelas yang transparan, wadah transparan, 1 gelas yang tinggi, 2 buah pulpen, 1 buah gambar tanda panah, dan 1 buah gambar tangan. Di video ini aku akan melakukan percobaan sebanyak 3 kali mengenai materi IPA di SD, yaitu pembiasan cahaya. Nah, sebelum memulai percobaan, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan pembelokan arah rambat cahaya pada saat melewati 2 medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Percobaan pertama. Langkah yang pertama yaitu siapkan 2 buah gelas yang transparan, kemudian salah satu gelas tersebut diisi air. Setelah itu baru deh kita masukkan pulpen ke 2 gelas tadi. Nah guys, coba kalian amati 2 gelas ini deh, apakah ada yang berbeda? Yaps, pulpen yang ada di gelas berisi air terlihat patah. Kira-kira kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Yuk kita simak penjelasannya. Ketika dicelupkan ke dalam gelas berisi air, pulpen akan tampak patah. Hal ini dikarenakan pulpen menembus batas 2 medium yang berbeda, yaitu dari udara ke air, di mana cahaya di atas permukaan air dengan cahaya di bawah permukaan air memiliki kerapatan yang berbeda. Hal ini menyebabkan terjadinya pembiasan cahaya, yaitu pembelokan arah rambat cahaya. Pada percobaan ini, cahaya dibelokkan mendekati garis normal karena cahaya datang dari medium udara menembus batas ke dalam medium air. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang kedua. Langkah yang pertama adalah kalian ambil gelas yang agak tinggi, kemudian diisi oleh air. Lalu kita taruh gambar panah tersebut di belakang air. Wah, arah tanda panahnya berubah, yang tadinya ke arah kanan malah berubah ke arah kiri. Kenapa bisa jadi seperti itu ya teman-teman? Kalian penasaran? Yuk simak penjelasannya. Hal tersebut terjadi karena adanya pembiasan cahaya. Selama percobaan, cahaya melakukan perjalanan dari gambar melalui udara, kemudian gelas kaca ke dalam air, dan akhirnya keluar dari gelas kaca dan ke udara sekali lagi sebelum mencapai mata kita. Nah, ini berarti cahaya membelok sekali ketika melewati gelas kaca ke dalam air, dan kemudian membelok lagi ketika pergi keluar dari gelas kaca dan ke udara. Akibatnya, jalur cahaya menyilang dan gambar tampak membalik horizontal atau berbalik arah ke kanan atau ke kiri. Sekarang kita ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan yang ketiga. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan wadah transparan dan sebuah gambar. Lalu wadah tersebut diisi oleh air, dan gambar yang sudah kita siapkan tadi bisa kita masukkan ke dalam wadah tadi. Wah, gambar yang ada di air menghilang. Tapi kok pas kita angkat masih ada ya? Wah, kenapa bisa kayak gitu ya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Ketika plastik yang berisi gambar kuman dicelupkan ke dalam gelas berisi air, gambar kuman menjadi menghilang atau tidak tampak. Hal ini terjadi karena adanya pembiasan cahaya dari medium udara yang ringan ke medium air yang lebih padat. Salah satu sifat cahaya yaitu merambat lurus, akan tetapi apabila melewati medium yang berbeda, maka cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan. Nah, dari 3 percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan apabila merambat melalui 2 zat yang kerapatannya berbeda, sehingga arah cahaya menjadi berbelok. Peristiwa ini disebut dengan pembiasan cahaya, yang mana pembiasan cahaya ini dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam peristiwa yang ada pada kehidupan sehari-hari.
Contohnya, seperti pada beberapa percobaan di video ini, apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang memiliki kerapatan lebih, cahaya akan dibiaskan mendekati garis yang normal. Contohnya, cahaya merambat dari udara ke air. Lalu, apabila cahaya merambat dari zat yang lebih jauh rapat ke zat yang memiliki kerapatan kurang, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya, cahaya merambat dari air ke udara. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.